Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Sparyandini dari kelas ekstensi Y8A dengan NPM 2019-155-00007. Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori terbentuknya alam semesta, galaksi, dan tata surya, sistem tata surya, hipotesis terbentuknya bumi, susunan lapisan bumi, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Alam semesta adalah seluruh ruang, waktu, materi, dan energi yang ada. Alam semesta terbentuk melalui serangkaian peristiwa yang kompleks. Galaksi dan tata surya adalah komponen penting dalam struktur alam semesta. Bumi, planet yang tempat tinggal kita, memiliki susunan lapisan dan komponen penting seperti atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Teori terbentuknya alam semesta. Teori ledakan besar, yaitu teori Big Bang. Menurut teori ini, sekitar 13 miliar hingga 15 miliar tahun yang lalu, ruang dan waktu muncul bersamaan dengan terjadinya ledakan besar. Sekitar 1/juta detik kemudian, muncul partikel pertama. Alam semesta kemudian semakin panas dan memuai. Ketika mulai mendingin, muncullah atom-atom pembentuk berbagai bintang, galaksi, dan planet. Jadi, sebelum terjadi ledakan, tidak ada ruang dan waktu, dan kita tidak bisa mengetahui keadaan sebelum terjadinya ledakan karena ruang dan waktu ada setelah ledakan terjadi. Kemudian, terbentuknya galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terikat oleh gravitasi. Galaksi terbentuk melalui akumulasi materi dalam awan gas dan debu, serta interaksi gravitasi antara materi. Nah, ada macam-macam galaksi. Ada galaksi spiral, galaksi elips, galaksi tak beraturan, galaksi Bima Sakti, dan galaksi Magellan. Selanjutnya terbentuknya tata surya. Tata surya terbentuk dari nebula matahari, yaitu awan gas dan debu di alam semesta. Kontraksi gravitasi menyebabkan nebula matahari berputar dan membentuk protoplanet. Proses ini menghasilkan matahari di pusat tata surya dan planet-planet yang mengorbitnya. Sistem tata surya. Sistem tata surya ada matahari, planet. Planet terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada bulan, kemudian ada asteroid dan komet. Kemudian, hipotesis kejadian bumi. Yang pertama, yaitu teori Big Bang atau teori ledakan besar. Teori ledakan besar atau Big Bang merupakan teori yang paling terkenal. Teori ini mengatakan bahwa bumi terbentuk dari sebuah ledakan besar. Pembentukan bumi dalam teori ini disebut terjadi selama puluhan miliar tahun. Pada mulanya, terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran itu menimbulkan bagian-bagian kecil dan ringan kabut terlempar keluar hingga berkumpul menjadi sebuah cakram raksasa. Pada satu waktu, gumpalan besar tersebut meledak dan membentuk galaksi-galaksi dan nebula-nebula. Yang kedua, yaitu hipotesis kabut. Immanuel merupakan ilmuwan dan filsuf berkebangsaan Inggris. Beliau mencetus teori pembentukan tata surya. Hipotesis kabut, atau juga dikenal dengan hipotesis nebula, merupakan hipotesis tertua yang dikemukakan oleh Immanuel pada tahun 1734. Pada awalnya, hipotesis nebula hanya diterapkan untuk pembentukan tata surya saja. Namun sekarang, hipotesis ini berlaku untuk pembentukan seluruh alam semesta. Yang ketiga,
yaitu hipotesis planetesimal. Hipotesis planetesimal dicetus oleh astronom berkebangsaan Amerika Serikat bernama Forrest dan Thomas. Teori planetesimal menyatakan bahwa ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi dan berada sangat dekat dengan matahari, maka menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari sangat tinggi dan dekat dengan matahari, menyebabkan daya pasang ini. Yang ketiga yaitu hipotesis planetesimal. Hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis planetesimal dicetus oleh astronom berkebangsaan Amerika Serikat bernama Forrest dan bernama Thomas Chamberlain. Teori planetesimal menyatakan bahwa ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi dan berada sangat dekat dengan matahari, maka menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Daya pasang gas tersebut disebabkan oleh gaya tarik bintang yang begitu besar antara matahari dan bintang yang melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat dari gaya pasang gas ini, massa gas matahari terlempar dan mulai mengorbit. Lama-kelamaan, massa gas tersebut mulai mendingin dan berubah menjadi cair yang kemudian memadat. Dan akhirnya padatan gas tersebut menjadi sebuah planet. Yang keempat, yaitu hipotesis pasang surut. Hipotesis ini dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama James dan Harold pada tahun 1917. Menurut hipotesis ini, planet terbentuk karena sebuah bintang yang berdekatan dengan matahari. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik yang besar. Gaya tarik tersebut menyebabkan penarikan sejumlah materi dari matahari ke bintang yang berdekatan. Kemudian, gaya tarik-menarik ini dinamakan gaya pasang surut. Kemudian, yang kelima, hipotesis peledakan bintang. Teori peledakan bintang dicetus oleh astronom berkebangsaan Inggris bernama Fred Hoyle pada tahun 1956. Teori ini menjelaskan bahwa adanya sebuah bintang sebagai kawan matahari, kemudian terjadi evolusi antara matahari dan bintang. Dari hasil evolusi tersebut, ada bagian yang memadat dan terjadi dalam orbit keliling matahari, dan ada juga yang terhempas dari keluar angkasa. Yang keenam, hipotesis Kuiper. Pencetus hipotesis Kuiper adalah astronom bernama lengkap Gerald Kuiper, 1905 sampai 1973. Beliau mengemukakan bahwa semesta ini terdiri dari formasi bintang-bintang di mana dua pusat yang memadat berkembang dalam suatu awan antara bintang dari gas hidden. Pusat-pusat yang terbentuk dari gas hidden ada yang berukuran besar dan kecil. Pusat-pusat tersebut kemudian bergabung dan memadat menjadi bintang tunggal, yaitu matahari. Nah, selanjutnya yaitu susunan lapisan bumi. Susunan lapisan bumi terdiri dari inti bumi, di mana inti dalam terdiri dari inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Kemudian ada mantel. Mantel terdiri dari batuan padat yang lebur di bawah kerak bumi. Dan selanjutnya ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan tipis dan padat yang meliputi permukaan bumi. Selanjutnya ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Istilah atmosfer berasal dari dua kata dan berasal dari bahasa Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan sapira yang berarti lapisan. Atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan
padat yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Atmosfer tersusun atas lapisan-lapisan penyusunnya yang meliputi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan ekososfer. Proses terbentuknya atmosfer di bumi dimulai sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, ketika bumi masih dalam tahap pembentukan sebagai protoplanet. Atmosfer awalnya terdiri terutama dari gas-gas vulkanik yang dilepaskan selama aktivitas vulkanik awal. Kemudian, sekitar 4 miliar tahun yang lalu, terjadi proses yang disebut outgassing, di mana gas-gas yang terperangkap dalam mantel bumi dilepaskan ke permukaan melalui aktivitas vulkanik. Nah, proses ini menyumbangkan sebagian besar gas atmosfer seperti nitrogen, karbon dioksida, dan air. Selanjutnya ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang artinya air dan sefira yang berarti selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Jika kita perhatikan dari globe atau global earth, warna yang paling dominan dari bumi adalah biru. Bagian berwarna biru merupakan air. Hampir 70% permukaan bumi adalah air. Nah, hidrosfer terbentuk melalui beberapa proses. Air pertama kali muncul di bumi sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu, melalui kondensasi uap air pada permukaan planet yang telah mendingin. Saat itu, bumi masih dalam keadaan sangat panas. Seiring waktu, hujan deras menyebabkan akumulasi air di cekungan dan membentuk lautan primitif. Seiring perjalanan waktu, air terus beredar di antara lautan, atmosfer, dan daratan melalui siklus air yang melibatkan penguapan, kondensasi, presipitasi, aliran permukaan, dan infiltrasi ke dalam tanah. Selanjutnya, yang terakhir adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan tanah atau bebatuan yang menyelimuti bumi. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batuan dan sefira yang berarti lapisan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litosfer adalah lapisan batuan yang ada di dalam bumi. Dalam arti luas, litosfer juga diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Nah, litosfer merupakan kerak padat luar bumi yang terdiri dari lempengan-lempengan tektonik yang bergerak secara perlahan. Proses pembentukan litosfer terkait erat dengan tektonik lempeng. Pada dasarnya, litosfer terbentuk melalui proses pendinginan dan pembekuan dari cairan magma yang mengalami solidifikasi di bawah permukaan bumi. Ketika lempengan-lempengan tektonik bertabrakan, mereka dapat saling bertumpuk membentuk pegunungan dan merangsang aktivitas sismik seperti gempa bumi, letusan gunung berapi. Selain itu, ada juga proses lepas pantai, di mana litosfer samudra terbentuk melalui pemisahan lempeng tektonik dan terjadinya proses pembentukan kerak samudra baru melalui tengah punggungan laut. Nah, proses-proses ini saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain dalam menghasilkan kondisi yang kita lihat pada bumi saat ini. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa proses-proses ini adalah hasil dari proses alami yang berlangsung selama jutaan bahkan miliaran tahun. Nah, itu dia proses dari terbentuknya alam semesta, galaksi, dan tata surya, sistem tata surya, hipotesis terbentuknya bumi, susunan lapisan bumi, atmosfer, hidrosfer, dan litosfer.
Cukup sekian untuk pemaparan hari ini ya guys. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.